Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Mira Lagusti. Saya Jessica Juliani. Saya Christine. Saya Novanfira Indria. Saya Suci Purnamasari. Saya Denis. Saya Ocha. Saya Dewi Fatia Silva. Saya Rindri. Saya Lili Cynthia Sapani. Jelaskan tentang penanganan limbah biologi. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu limbah. Limbah yaitu buangan yang dihasilkan dari suatu produksi, baik industri maupun domestik, seperti limbah kimia, limbah biologi, atau limbah klinis. Tetapi kali ini kita akan membahas terkait limbah biologi. Limbah biologi yaitu limbah yang mempunyai karakteristik biologi, seperti virus, protozoa, parasit, dan lainnya. Nah sekarang, yuk kita lihat langkah-langkah pembuangan media bekas pertumbuhan mikroba. Yang pertama, bungkus cawan Petri yang terdapat media bekas pertumbuhan mikroba menggunakan kertas. Lalu, bungkus lagi menggunakan plastik seperti ini. Step kedua, masukkan ke dalam autoclave. Atur suhu sampai 121 derajat Celcius. Lalu kita tunggu sekitar 15 menit dan tutup autoclave dengan rapat. Setelah 15 menit, keluarkan media bekas pertumbuhan mikroba dari autoclave. Lalu tutup kembali autoclave sampai rapat. Kemudian buang media di luar. Kemudian buang media di tempat sampah. Buang media yang sudah dikeluarkan dari autoclave ke wastafel. Lalu rendam cawan Petri dengan air. Cuci cawan Petri dengan sabun dan air mengalir. Dan biarkan hingga kering. Setelah kering, masukkan cawan Petri ke dalam lemari penyimpanan. Limbah medis adalah buangan hasil proses kegiatan di mana merupakan limbah buangan bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 yang mengandung mikroorganisme patogen, infeksius, dan radioaktif. Limbah tersebut sebagian dapat dimanfaatkan ulang dengan teknologi tertentu dan sebagiannya lagi tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dengan demikian, limbah medis adalah limbah yang dihasilkan oleh hampir seluruhnya merupakan kegiatan rumah sakit, klinik, dan pasien atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ada 9 jenis limbah medis yang sering dihasilkan. Yang pertama adalah limbah infeksius, kedua limbah patologis, ketiga limbah benda tajam, keempat limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah toksik, limbah farmasi, limbah peralatan medis berlogam tinggi, dan terakhir limbah tabung gas atau kontainer bertekan. Dari limbah tersebut, untuk mengurangi penggunaan limbah 3 dapat diolah dengan cara sebagai berikut. Adapun yang pertama yaitu pengurangan limbah B3 atau minimalisasi limbah B3.
upaya tersebut hindari penggunaan bahan kimia dan P3 yang jika alat-alat tersebut menggunakan barang itu. Kedua, pemilahan, pewadahan, dan pemanfaatkan kembali limbah P3. Dan pemilahan itu pisah bahannya sesuai dengan kategori limbah tersebut. Biasanya ada 7 limbah yang biasanya sesuai dengan limbah. Yang pertama, limbah infeksius, wadahnya berwarna kuning. Limbah patologis juga warnanya kuning. Limbah benda tajam biasanya warna juga kuning, cuman berbedanya dia menggunakan safety box atau box khusus untuk menyimpan bahan limbah benda tajam. Keempat, limbah kimia yang berwarna coklat yang gunakan kantong plastiknya wadahnya. Yang kelima, limbah farmasi sama dengan limbah kimia berwarna coklat. Yang keenam, limbah toksik berwarna ungu. Dan terakhir, limbah radioaktif berwarna merah dengan simbol bahaya. Biasanya wadah tersebut haruslah anti bocor, tidak rusak, anti susuk, dan dan tempatnya tertutup. Yang ketiga yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan penjimatan limbah medis pada tempat penampungan sementara. Tempat penampungan pengangkutannya harus menggunakan troli khusus yang berwarna tertutup dan tidak boleh tercampur dengan limbah non medis ataupun yang tidak mengandung bahan berbahaya. Tempatnya harus tertutup, tidak boleh sampai terbuka. Yang terakhir, yang keempat yaitu pengumpulan dan pengemasan dan pengangkatan ke luar rumah sakit. Limbah medis padat biasanya dikumpulkan dan dikemas pada tempat yang luas. Limbah medis yang terkumpul diangkut keluar rumah sakit dengan menggunakan kendaraan khusus yang sudah dipasang simbolnya. Tidak boleh digunakan dengan kendaraan sama diangkut ataupun tidak boleh tercampur. Terakhir, pengolahan dan pemusnahan. Dan pengolahan pemusnahan limbah medis dapat dilakukan dengan cara teknologi tertentu sesuai dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbahnya, baik dalam metode pemanasan ataupun metode pembakaran. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan karakteristik limbahnya. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoklaf, atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle pit atau sumur jarum dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, atau pengumpulan, hingga pengolahan, atau penimbunan, atau pemanfaatan limbah medis. Beberapa hal yang direkomendasikan dalam pengelolaan limbah medis adalah lakukan pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, penggunaan kembali atau daur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, atau penggunaan teknologi alternatif selain insinerasi. Dapat juga kerjasama dengan pihak ketiga pengolah limbah yang berizin, serta memenuhi tata cara proses perizinan pengolahan limbah B3. Salah satu rumah sakit yang aplikasikan standar pengelolaan limbah sesuai prosedur adalah Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Seluruhnya dikelola secara internal. Sesuai dengan SOP pengolahan limbah B3 ya, termasuk limbah medis di RSCM, itu pada dasarnya pertama dilakukan pemilahan sampah atau limbah di ruang-ruangan. Misalnya ada sampah medis dengan kantong plastik kuning, ada sampah non-medis dengan kantong plastik hitam, dan ada sampah sitotoksik itu dari sisa kegiatan kemoterapi dengan kantong plastik warna ungu. Kemudian dari situ petugas cleaning service akan mengangkutnya ke tempat penampungan sementara atau TPS untuk sampah yang non-medis. Dan untuk sampah yang medis diangkut ke insinerator untuk dilakukan proses pembakaran. Nah, di proses pengangkutan itu mereka dilengkapi dengan APD lengkap ya, ada sarung tangan, masker, apron maupun sepatu, dan dilengkapi dengan dokumen manifest. Itu semacam surat jalan bukti bahwa mereka mengangkut sampah dari ruangan ke insinerator atau ke TPS sampah non-medis. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, limbah yang tergolong infeksius langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator.
Dengan suhu 400 hingga 1200 derajat Celcius, setiap jamnya mesin dapat hancurkan sekitar 200 kg limbah. Abu hasilnya disimpan secara khusus untuk selanjutnya distabilkan oleh pihak ketiga agar unsur logam berbentuk partikel yang terkandung dalam abu tidak memaparkan racun perusak lingkungan. Jika sudah stabil, abu dibiarkan tercampur dengan tanah. Pemerintah terbukti serius dalam penanganan kasus pengelolaan limbah berbahaya. Bagi fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dan tidak menjalani prosedur yang baik dalam pengolahan limbahnya akan mendapatkan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana tergantung dengan tingkatan pelanggarannya. Bagi Anda yang menemukan kasus terkait pengolahan limbah berbahaya oleh fasilitas kesehatan, dapat melaporkan temuan Anda ke kantor BPLHD terdekat. Indrialita, Rio Pramasta melaporkan untuk NET. Video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.